melakukan yang dahulu, ya, apalagi yang buruk, mana lebih banyak yang jelek, ya, timbang-timbang. Hasibu anfusakum, hisablah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab dirimu. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Hendaknya engkau melakukan atau menanamkan di dalam diri kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya yaitu dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Oke? Nah, itu filosofi daripada perjalanan Rasulullah, Isra Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hendaknya kita sebagai seorang mukmin muslim menjadi manusia yang maju ke depan. Kemudian perjalanan Mi'raj itu Nabi, perjalanan Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi perjalanan apa namanya ini? Perjalanan vertikal, ya. Vertikal itu adalah dari bawah ke atas, ya. Dari bawah ke atas. Nah, maksudnya Nabi niki, kita sebagai seorang Islam, seorang yang mukmin, hendaknya bangkit ke atas. Jangan terpuruk dengan saat ketika kita diberikan musibah atau cobaan, jangan kita terpuruk dengan kesedihan-kesedihan. Harus kita bangkit, ya. Harus kita bangkit, itulah orang-orang yang beriman. Itu filosofi daripada Mi'raj, ya. Bangkitkan. Bagaimana caranya? Ya, ada di dalam Al-Quran mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, karena cobaan atau musibah itu pasti, ya, pasti akan terjadi di setiap orang. Tidak pernah ada orang yang tidak dapat musibah. Ya, pasti itu. Tetapi di situ ada dikatakan bisyai'in. Syai'in itu artinya, kata ulama-ulama tafsir bahwasanya syai'in adalah kecil, sedikit. Musibah itu, bala itu sedikit, kecil, dia ringan. Ya, bagaimana kita mengetahui bahwasanya musibah ini dia kecil, sedikit dan ringan? Ya, kata ulama, yang pertama ada 4 hal. Yang pertama adalah bila dibandingkan dengan nikmat yang diberikan Allah kepada yang pelunggu. Ya, bandingkan. Luwean tersakit atau luwean tersehat. Banyak sehat kan, tetapi kadang kita yang kita ingat adalah musibah itu aja. Pas sakit, ya Allah, maka kita doa sakit. Iya kan? Padahal sakitnya cuma 2 hari. Dia ingat sehat mau 2 tahun. Ya, niki ya. Ya, kita harus ingat bahwasanya nikmat itu lebih banyak daripada cobaan musibah yang diberikan kepada tiang pelunggu. Kemudian yang kedua, bila dibandingkan dengan musibah, kemungkinan musibah yang lebih berat yang akan terjadi. Oke, misalnya kita parkir motor di mall atau Nabi telang helm, misalkan telang helm lagi, berapa harga helmnya? Nah, usahaan berapa harga helmnya? Ya 700.000 aja nih helm nih. Ya 700.000, mahal kan? Telang helmnya, ya hilang helmnya. Berat atau enggak? Berat. Ya, berat helmnya, hilang 700.000. Nah, tapi bila dibandingkan dengan kemungkinan musibah yang lebih berat yang terjadi daripada motor telang kan, lalu motor enak telang. Ya, ada kemungkinan yang lebih besar terjadi. Misalnya motor hilang, ya lelangan, ya motor hilang belakang tuh berat. Ya, tapi kadang arah dengan kebegal, kan? Bukan hanya motornya hilang, tetapi nyawanya juga hilang. Banyak yang seperti itu. Nah, ini kemungkinan yang lebih berat yang akan terjadi. Ya, musibah itu akan terasa ringan, akan terasa kecil. Yang ketiga, bila dibandingkan dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Kalau musibah terjadi kepada kita, cobaan yang terjadi kepada kita, hendaknya kita bersabar. Nah, ini dia kunci daripada kita harus bangkit daripada keterpurukan, kesedihan. Tidak boleh kita diam sedih, ini kan tidak melakukan apa-apa. Harus kita bangkit. Ini filosofi daripada Mi'raj. Kemudian Isra itu harus maju ke depan, Mi'raj itu harus bangkit. Itulah seorang mukmin muslim itu yang diajarkan Rasulullah kepada yang pelunggu. Nah, ini dia Tuan Guru Selamat mungkin akan memperkenalkan diri, okay?
ya akan bersama kita dan akan mengajarkan anak-anak kita juga niki. Beliau niki ahli nahu, ahli faraid. Nah, saya sih tapi namanya tertengkar kesia ganja sematon pembagian harta warisan, beliau bisa menyelesaikan niki penyuluh kita dari kantor urusan agama. Ya itu saja mungkin yang sampaikan, beliau akan melanjutkan. Juga dia tugas dari yang ini, tugas dari negara juga nih yang ingin silaturahmi kepada yang belum puasa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. Yang hormati Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Anwar Tayyib RC MPD, alhamdulillah beliau niki salah satu kakanda tiang sekaligus guru tiang yang saat di Yaman dulu menunggu tiang datang, menjemput tiang datang setelah 2 tahun beliau di Yaman. Alhamdulillah banyak hal yang kami alami, banyak hal yang kami timba ilmu di negeri seberang sana bersama beliau. Makanya salah satu yang perlu disyukuri oleh dusun yang berusaha ini adalah hadirnya seseorang yang datang ke Pelungusani membawa ilmu dari luar negeri sana. Alhamdulillah secara keilmuan beliau tidak diragukan kembali. Selama 7 tahun kami hidup di sana. Kemudian dengan sanad-sanad ilmu yang muttasilah bersambung langsung kepada para muallim, bahkan langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ampun para jamaah rahimakumullah, makin niki zaman milenial, makin niki zaman serba mudah, banyak penceramah, banyak yang tiba-tiba jadi ustaz, banyak yang tiba-tiba jadi tuan guru. Namun yang perlu sekali kita perhatikan adalah apanya keilmuan dan sanad keilmuan itu yang tidak banyak orang memiliki hal tersebut. Soalnya kenapa? Zaman ini pokok tahu ngerawas oleh hadapan dengan duit jadi untuk ustaz. Seketik-ketik tersebut kena tuan guru ampun gitu. Jadi level para asatis, level para tuan guru ini mudah untuk dicari. Dan semua para tuan guru untuk melihat dari tuan guru dan tersebut mula-mula orang alim. Tidak semudah yang diinginkan. Tetapi itulah beban dari kita sebagai orang-orang yang pernah menuntut ilmu. Maka harus menyampaikan ilmu tersebut sehingga ilmu ini yang diwarisi oleh guru ke guru sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW tujuannya adalah untuk menyebarkan kebaikan dan menghindarkan segala bentuk keburukan. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati kembali adalah Pelungusani yang sudah hadir di tempat yang mulia niki. Tidak ada tujuan Pelungusani kecuali untuk talabul ilmi. Sehingga Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu niki
wajib ndek sunnah. Andin sunnah niki bapak-bapak, ibu-ibu kanggo tendik ya sunnah. Sunnah niki lamun tegawe mau tepahala, lamun tendik gawe ndek tenau dosa. Lagu searan wajib niki fardu ain. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Jadi nuntut niki hukumnya wajib. Yang dituntut adalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan pelungguh tiang niki yang setiap hari. Andin makin yang tidak milih sembahyang maka tertuntut ilmu tentang sembahyang. Andin makin arah elip pelungguh tiang niki terpanggil untuk melaksanakan haji tahun niki, maka wajib pelungguh tiang niki nuntut ilmu tentang perkara haji. Andin makin niki pelungguh tiang yang tengah rampet, maka pelungguh tiang wajib nuntut ilmu tentang zakat. Sehingga zakat niki pun juga wajib aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kadang-kadang lagu yang pelungguh niki luwian terlupa bayar zakat, sehingga perlu tertuntut ilmunya supaya tidak menjadi beban secara fardu ain kepada orang-orang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah maupun zakat mal. Dengan zakat ini ada dua, arah kepada zakat fitrah maupun arah kepada zakat mal. Kalau sudah nanti yang lanjutan ampura kelolosan yang seperti ini, jadi perlu yang perkenalkan diri dulu sebagaimana Al-Mukarram tadi menyampaikan. Kesuangan tiang atau arang tiang niki Haji Salman. Kemenang tiang sebagai ustaz, ketimbang tuan guru ampura itu level kakak niki je. Dia layun cocok, umur nuh cocok. Namun tiang niki badai-badai masih panjang lalu soal niki kadang-kadang nilai kemarin kedua jadi niki. Untung lagu teletri kita sedih kan. Ada yang lagi tahu sang peler yang berjudul amun dia lagi cukup sikit insyaAllah. Ayo beliau cukup lagi sikit. Kita lagi masih bajang gati. Sehingga lebih cocokan yang terkena ustaz atau guru atau biasa. Sangat ampura karena mereka yang memiliki keilmuan itu memang pantas disebut para al-mukarramun, para tuan guru. Kedua, umur luah cukup wayun. Sehingga Rasulullah kenyangkan lain masih ada Nabi Aran masih ada Makkah. Suahan 40 tahun ampun terangkat dari Nabi itu Rasul. Jadi niki namun secara kasar kadi aruan bayan tanya cetusan sebagai Nabi dan Rasul, lalu memang itu sudah kodratnya. Secara hakikah memang beliau sudah jadi Nabi sejak sebelum dilahirkan. Tetapi secara zahirnya beliau diumumkan kenabian dan kerasulannya setelah berusia 40 tahun. Jadi beliau niki alhamdulillah sudah mendekati usia sempurna secara akal sehat. Artinya Nabi niki andin arah masalah niki matang kan ya selesai masalah. Itu hal masih bajang-bajang niki. Contoh misal niki lamun beliau jadi imam, kajian jadi imam niki beda. Dengan 40 tahun niki luwih ingat akhirat ketimbang dunia. Namun tiang niki je Masya Allah, guru tiang kena Allahu Akbar, dilekan tiang okep yang jelas lema. Kemudian niki di dalam hati, Malik Asami Allahu liman hamidah, kemudian ingat cewek orang niki selalu liwat, ya leangan. Jadi lamun tidak jadi imam tiang niki luian dunia ni pikiran. Lagu-lagu 40 jok atas niki luian ingat kulit jok kubur. Jadi lebih khusyuk dalam jadi imam. Engkau pikiran lalu duniawi niki lamun itu je aduh barah kiap yang sak telang ya tak usukun yang sembahyang.
barat yang ke barat Nabi ada yang ke tahiyat ya tertinggal helang ketelang barat di soalan lagi apa sebab telang ya tu marah contoh kisah lain lagi arah sopuk cerita dari zaman tabi'in. Jadi dengan niki ia telang harta milik sopuk jalan tuan-tuan. Suhan ni ke Allah boyak lagu terkenal sopuk dengan teparan Imam Basri. Coba berkatuan apa-apa dia ketuan jok Imam Basri ni pasti kau jawab dan selesai masalah. Akhir saking dengan musafir ni saya telang barang dagangan ni ia ruang gaya tulah pun. Lalu betabik ni para logo sami datang dua tuan guru Anwar Tayyib Munasan Syekh niki masalah Nabi ni ke masalah tiang niki orang musafir dengan baru berangkat jatuh perjalanan pedagang. Terus waktu tiang istirahat telang barang tiang dagang niki mungkin darat tiang jauh ke tiang bis barang bis. Terus Nabi milik angka iya unin batur masyarakat di sekitar niki tersuruh tiang jok situ doang tahu selesai masalah tiang. Oh jadi ia telang mungkin. Akhir tersuruh sembahyang. Maka sembahyang sesuruh tiang si tengah ni. Barang tertelang, sembahyang tersuruh. Lagu siaran mati. Coba ambillah. Bismillah. Allahu Akbar sembahyang. Sudah sembahyang, sudah ngalaman. Datang setan badan. Barang tu nanti nak telang. Lagu ia salah atau tertolok. Salah atau koyak. Sida boya ele dulu barang tu dia mau di mimbar masjid tu dia tolong coba tulang boya tu mentelah sembahyang pun langsung tidur di mimbar masjid kendaitan barang soalnya niki saya ibadat niki jin atau setan kenyangkan sembahyang akhir tulang jok syekh niki sahabat Basri coba kendaitan barang niki payung berdagang. Nah niki lah contoh daripada intan terjengkel sembahyang niki duit syaitan ganggu pikiran dia. Duit ujian dengan sembahyang niki jadi dengan semolah-molah suahan sembahyang mukaran diri itu paling solah tentang sembahyang ampun agung-agung ampun sehingga perlu kuatan perusahaan niki tuntut hukum syar'i hukum yang berkaitan dengan tentang peluru sami dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah betul cara kita wudhu? Apakah sudah betul cara kita sholat? Apakah sudah betul cara kita menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil? Terutama kita yang sudah tua maupun yang sudah agak pikun, lagu anggura, imak dia tawa, jelap lupa, andin dia tidak mau ilmu niki, pokok tetap miru ngaji, wah paling sholat. Hidup-hidupan rumbuk pahala ada jemaah lat sulit mati maka wah mati ni dalam keadaan solat saya mati bahasa Nabi dalam keadaan menuntut ilmu maka bahwa syahidun maka ia niki adalah mati dalam keadaan syahid. Jadi Allah entah dia boleh goyak syahid dia cara adalah tetap menuntut ilmu sehingga perlu sekali terus irak semapang jari, irak biji jari, anak saat berdua semama, irak semama saat berdua senina, irak senina daripada tebarah lah mengerumpi depan lekan jam siwak sampai jam solas, wah terpokok lagi, ngopi takkan 2 kali. Jaja, aku harus jak berlampah, jaja malik gorengan macam. Kalau kadang-kadang lama mungkin pengaji ni ngantuk, yang paling jelas saja sifat lupa. Telu tercerita si Al-Mukarram Tuan Guru 5 ingat. 5 ni kibih kelekan berombok. Saat ingatan terlupaan berombok arah. Jadi itulah yang harus terus. Mudah-mudahan semalam ni kita hanya sekadar perkenalan. Kemudian tiang niki tugas makin niki di KUA Kecamatan Armada. Lain niki tiang bertugas di Kecamatan Gerung selama 2 tahun setengah. Yang lebih banyak di sana itu selain daripada penyuluhan sebagai tugas wajib, yang juga menangani tentang
tanah-tanah wakaf maupun berbagai bentuk konsultasi IDC mas masjid musola dan niki yang saat niki juga galakan di Kecamatan Armada. Tanah-tanah wakaf niki adalah salah satu amal jariah para wakif. Contoh lokasi niki insya Allah ke depan akan dijadikan tanah wakaf oleh pemiliknya, maka sesuai dengan yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi basin, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Andai mati suku dengan niki putus, dia tahu malik tina amal, dia tahu malik bagawe ibadah, kecuali telu niki walaupun pelunggu tiang niki di dalam kubur transfer. Kalau makin niki pulsa tertransfer, makin niki pahala tertransfer, lekan amal tidak sak nyangkeun di hidup. Nabi niki sak penambe sedekahun jariyah, sedekah jariyah yang terus menerus. Maksud daripada itu adalah mewakafkan sebuah benda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul yang tanah semeter, 2 meter, seare, 2 are, wakafan untuk umat, wakafan untuk lil khair, segala sesuatu yang bermanfaat untuk umat, maka itu akan menjadi pahala. Wakapan untuk masjid, setiap dengan setiap masjid ni saipin tanah niki seumur-umur selama di dalam kubur tetap datang transferan per menit. Marai sangelak niki dan datang pahala niki walaupun kita niki wah di atas dalam kubur. Anda tidak mampu Ustaz wakapan tanah tidak mahal, makin niki sehari ini anak di bawah sejuta. Mana-mana semen besar, mana-mana gerai sekuriti, mana-mana apa sak mampu si wakapan. Yang terpenting searang wakaf niki jamaah perlu dipahami. Secara definisi wakaf niki adalah sesuatu yang diserahkan ke hadapan Allah berupa benda yang tetap tidak bisa habis. Ya inti tanah dan bau bis, bangunan beton dan bau bis, dan itu diwakafkan untuk terus menerus selama bangunan niki dimanfaatkan, maka selama itu si pemberi itu akan mendapatkan pahala dari setiap kegiatan yang diadakan di tempat yang kita wakafkan. Jadi intan kemana-mana dia mau, dia mampu beli batu, dia mampu beli batu punan ke batu, dia kokok-kokok niki ada 10 tolok beriki. Apapun dibangun jemaah niki tuan guru yang wakapan batu niki. Dia mampu beli keras sedang, ya mana-mana seperti. Dia mampu seperti, mana-mana sebakat. Dia untuk tuan guru ampun. Dia nak malatan sama niki lagu untuk tiang pelungguh. Sejak itu kemudian hari niki lebih sulit. Paman naja minhu sai beruntung di dalam kubur pama ba'dahu, dan sesuatu setelah najat molah lagu sai susah di dalam kubur pama ba'dahu asyad, sesuatu kehidupan yaumul mahsyar, yaumul mi'ad, yaumul mizan ini lebih sulit. Lamun sesulit-sulit di atas dunia niki paling tentang hutang piutang. Bareh kelemak terontok sida tukang tagih Zohor terontok, bareh datang penagih, ada diberi utang, lagu dia lah, dari kehidupan, suha kehidupan ini bapak, dia tahu saling tolong, imak bertangga, tante di dalam kubur, lagu anak dia tahu tolong, kadang-kadang berunjuk di dalam kubur, kecemait lainnya, lagu nabi ya terjauh enggak nak sakit amal, luwean dan beramal, luwean dan ibadah, luwean dan baca selawat, luwean dan baca zikir dan sebagainya, segala sesuatu yang mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan untuk seluruh dunia. Saya nggak tahu niki pikiran engkau umur tiang pun tiang tahu itu jangan engkau tiang jadi berjuruan atau pelungguh jadi berjuruan, kan tergantung lekan di situ Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
maka persiapkanlah diri kita, bekal kita. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Persiapkan diri kita, dan sebaik-baik cara mempersiapkan diri adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi itu yang perlu kita perbanyak saat ini, perbanyak untuk diri kita dengan cara-cara semacam yang tadi, memberikan sedekah, memberikan infak, memberikan zakat, memberikan wakaf bagi yang mampu. Jadi ini mohon maaf untuk siapa yang mewakafkan, bukan kepada siapa yang menerima wakaf. Untuk siapa yang mewakafkan itu nanti akan dia temui di kehidupan setelah kehidupan ini. Ampura, ampura jamaah. Makin niki kira-kira yang dijadian dijejarin bilinan contoh tiang. Adian dijejarin ke tanah 2 hektar. Balik bertingkat telur. Mobil 5. Sulahan kemati secara akal sehat yang belum sami kira-kira jangan berat ini jangan jauh barang niki ketika meninggal dunia. Saya kembali keketuan si Allah Ta'ala min aina lekan ben tu mau rezeki niki halal apa tidak keketuan dulu niki. Sulahan niki walima anfaqta apa kedekatu berat. Kedua, tak ada dijejari senina masih ingat bersama tiang niki senina tiang masih ingat, masih baca, masih otak ada yang bilin mati makin niki pasti laku balik dia kan pasti laku. Apalagi baru anak 2 niki wah siap pajang atau berbanu salainan jak mulai nyamak niki. Jadi kan ya mikir masa anda yang kejalui lalu pikiran 2 bande. Ternyata 2 banding ini belum tentu menjadi dengan manfaat yang secara pribadi. Kedua, anak-anak ini jam lain bekerja. Biar aja kemau warisan. Mohon maaf, zaman ini makin ilmu warisan paling di mereka tu si anak jari. Paling jelek temupan niki. Dek mele, apalagi mama. Taruh diri mama, aku paling kanggung. Kalau pelik yang dengung dia, ini sakala nina. Padahal saat nina pun mau warisan, saat mama pun mau warisan. Sehingga seharusnya pada pahami, anda yang saat mama niki belembah, zaman dengan lembah bebu. Saat nina monjok. Jadi 2 bagian saat mama, saat nina sepunjuk sakit. Ya ukuran bagian dengan nina saja dengan mama. Sehingga namun tiang mati mobil niki jak tersinggah untuk kesilap tuan guru suahan niki pula ngalip jumpa dan mede tiru tiang datang kubur sedina tiang anak tiang tiru datang kubur lagu pula ngalip dan mede ya tokol suruh kancang semaman di kubur membali 2 kelam untuk bibit terusan barang malaikat tua jangan diberi dijak ketua namun dan patok surah nginggur tanah itu kan. Oh mana pinjak surga kan tuluan bay lampu neon dono sudah tunggu tiang memilih-milih tunggu tiang mobil kamparan diri tiang cinta di pas itu tak tua boleh bangkit lagu lawan tiang mati yang gemas mereka tokol jak kajian ketinduk turun dalam kubur lamun ni tiang paling angkat kamu nak ipahang si jamaah niki di dalam kubur lamun dia kasur sekali mubarah lama niki kasur niki mau warisan doang tiba anak jarin sedina namun dia jauh si sedina tulis melarikan di semaman sak kedua. Itu mesa ketemu wah salah di tanah adik harta benda pupuk-pupuk mun ya ingat tiang ja pada doa kerja amalan engkah nyiwa wah syukur ditaruhan kadang-kadang makin dia milih ruah nampak sampi lalu terus sedikit tak teruah oleh masjid wah mati dan pikiran terjadi karena malik pinjam kedai pada saat lina anak pakai sama ini kita mulai begitu pegajuhan sertifikat lalu beri dulu kambing ni juga kena baca dapat ihram deh sertifikat dia dulu baca kapten saksi saya selalu bikin dia konsodo coba 9 jemaah ia paling gupuhan si anak jari telikan yang gupuhan ke saya jak pandit terangkin niki pada saya takziahan tu dia dengan kemaafan deh sehingga beban ke atas dunia belekan demau apa tipaan ternyata anak jari itu cuma pikir apa sih ada sertifikat sholat atau sertifikat utang
Lamun hutang dia melewat situ wah paling balik kami paling balik dah tingkatan lamun pakai hutang saya nggak tanggung jawab tak paling balik lah lagu lamun sertifikat harus adil jadi sebetulnya dulu saya nggak kembali arah manfaat jadi ampura si agung-agung ampura selelah-lelah ada tiang penunggu niki begawi ya lamun cuman untuk duniawi doang jak kepikiran maka sia-sia hidup tiang belum sami ke atas dunia ini. Ngombe pun sugih belum sami. Apalagi tu miskin. Sugih susah. Masih jatuh jauh barang lagi. Apalagi tu miskin. Paling dek lah. Dek sebatas kemampuan untuk beramal. Sehingga dalam firman Allah SWT berfirman, "Lau akhartani ila ajalin qarib." Dia bahasa dengan sama hati ini kita firmanan si Allah SWT. Ya Allah adil dijatulakan. Undur seketika kematian tiang ya Allah. Balik ke arah, mobil ke arah, anak galuh. La asaddaku. Maka aku sedekahan. Ada yang sekedar cukup seninana. Oh, dia duit lalu keadaan, baris masih jual seninana dia beralih ke dengan lain. Anak lewat dan jauh sebangun saat lain atau seninana saat lain kajian. Sebesar harta kan ini. Lau akhartani ila ajalin qarib la asaddaqu wa akun minas salihin. Maka jak sedekahan ada terjadi dengan soleh lagu dengan sakmuni niki sai dengan sawah arab dalam kubur dia mungkin jak tayak malik jok atas dunia yo niki keserminan kebiang kegambaran sida Allah ada jadi nabi pelajaran di yang belum sami masih hidup tak sampai kita cuma marak nikah ada yang betulah paduan di dalam kubur ada yang tidak mau mikir mungkin datang ke gada nikah dengan mungkar dan nakir langsung ada serang kedua serius dua orang penentang memelar nikah api doang subul sehingga sopuk cerita nikah sampai tak belum kendekok sekadar menjak liwat datang doang wah mereka susah sehingga Nabi cara nikah adalah masing-masing perbaiki diri sendiri, masing-masing persiapan diri. Cara persiapan di atas dunia semakin sehat ini, luwean dan beramal, luwean dan ibadah, luwean persiapan diri, solawat Nabi, zikir, tahlil dan sebagainya. Andin berdua rezeki, sekedik si bersedekah, andin meluwe sedar berdua rezeki, luwean si bersedekah. Saya nak sedekahan ini mohon maaf bukan untuk orang yang diberi tetapi sesungguhnya pemberian itu untuk orang yang memberi. Andin dengan miskin wangkah narak namangkin niki susah tapi mati dengan sugih. Dengan miskin dalam menerima lagu masih duit insyaallah makin niki baik dengan miskin baik sesuatu yang bermanfaat seperti madrasah, seperti tempat ngaji. Andin sekirim ke miskin mana-mana Al-Quran ketika sedekahan wakafan tiba kanak-kanak saja baca Al-Quran setiap bilang jelun terbaca sida timbuk wah borok ni maka pasti dia datang transferan untuk sida lemak lamun boleh dalam kubur tu tak yakin oh tentu ni Tuan Guru Anwar ni kira untung mau bidu sedekah untung mau bidu buat untung mau marah dikit tapi tujuan sama lihat mesti Tuan Guru niki adalah ada yang terperiuk-periuk tamu surga dia paling solah semelihatan. Ada yang tak bayar semetong jari tiang dia gubuk niki, ada yang jari dengan sengsara. Mudah-mudahan dia bersami menjadi orang-orang yang diharapkan dan yang diinginkan oleh Allah SWT dan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, mungkin niki sedikit dekat dia mudah-mudahan pada beberapa minggu ke depan mau beliau malik berdaya, mau saling ber apa memang waktu mungkin ini saja dari tiang malam ini kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh al-qanitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.